Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang khianat. Alhamdulillah tadi pengantar mukadimah dari guru-guru kita cukup membuat kita untuk siap berkonsentrasi dan sekaligus memahami apa sesungguhnya khianat dan sekaligus apa bahaya daripada khianat. Terima kasih, telah ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Pertanyaan pertama tadi dari Ibu Anita yang mungkin akan dimulai dari Syekh Ahmad terlebih dahulu. Bagaimana menghadapi orang yang berkhianat? Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Menghadapi pengkhianat, yang pertama dan paling utama harus memilih teman dan sahabat yang tepat. Karena khianat itu terjadi karena kita salah memilih teman. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama saudaranya, sahabatnya. Maka perhatikan kalian bertemanan dengan siapa. Maka yang pertama, kita harus memilih teman yang tepat. Yang kedua, kita tetap husnuzan kepada orang tersebut walaupun dia melakukan khianat kepada kita. Kenapa? Karena orang mukmin itu hatinya selalu bersih. Sebagaimana doa kita yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Al-Hashr ayat 10, Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maka pada saat mendapatkan khianat dari sahabat, dari teman, jangan hiraukan, berhusnudzan, kasih alasan dia tidak tahu, dia belum faham apa yang dia lakukan kepada diri kita. Atau beranggapan bahwa bisa jadi itu teguran dari Allah karena kita punya maksiat yang lain bukan yang dia lakukan kepada kita. Kemudian pada saat dia melakukan sesuatu yang baik di depan kita, kita selalu memujinya, mengucapkan jazakallahu khairan. Apabila melakukan khianat di belakang kita, itu adalah sifat yang buruk yang dimurkai Allah, maka kita tidak boleh membalas dengan keburukan demikian. Kita tetap mendoakan hidayah untuk saudara kita. La takunu aunan lisyaitani ala akhikum. Jangan menjadi penolong syaitan atas saudaramu. Maka khianat itu timbul karena lemahnya iman seseorang. Maka kita doakan hidayah oleh Allah. Kita jangan sampai saudara kita disiksa di neraka gara-gara diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke Kiai Fahmi. Mungkin akan disebut sangat sederhana ketika kita berkhianat kepada teman, saudara dan lain sebagainya. Berhubung satu person begitu kan, person to person. Tetapi ketika kita menghadapi sebuah pengkhianatan yang diciptakan oleh sebuah sistem yang lebih tinggi lagi, ini akan semakin rumit. Bagaimanakah menghadapi kondisi seperti ini? Ini pertanyaan Mas Agung atau titipan? Titipan jelas. Oh, titipan. Ini kan lagi sangat berkaitan dengan peringatan Ya. G30 SPKI hari ini. Ya. Nah, ini kan sistem yang kita hadapi. Betul. Di dalam Al-Quran saja itu dibedakan antara fawahish, al-itham dan al-baghi. Coba lihat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Atau di dalam surat Al-A'raf, qul innama harrama rabbukumul fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghi. Kalau fawahish itu terkait dengan perbuatan keji, perbuatan dosa yang melanggar ya hak-hak hubungan seksual. Al-ithm itu adalah dosa dengan Allah, melanggar hak-haknya Allah. Al-baghi ini adalah kezaliman yang sistematis, yang dilakukan bukan oleh satu dua orang tapi oleh kekuatan atau sebuah jaringan yang memiliki kekuatan. Maka itu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah. Ada doa Nabi itu dalam Sahih Ibnu Majah, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bi'satil membuat perut sakit, ya kan? Kemudian ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat khianat, dari teman yang khianat, karena itu adalah seburuk-buruk bitonah, pembisik. Nah, jadi kalau dalam
sistem, dalam hubungan sosial, dalam tatanan sosial ekonomi politik yang kalau itu adalah ada pengkhianatan, maka ini jelas sama dengan berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, man ista'mala rajulan fi isabatin wa fihim pemimpin di dalam satu kaum, sementara di dalam kaum itu ada yang lebih berhak, lebih cakap, lebih soleh. Kalau diangkat orang lain yang tidak soleh, orang lain yang tidak cakap, orang lain tidak punya kompetensi, maka dia sungguh telah berkhianat kepada Allah dan Rasul, juga orang-orang beriman. Jadi masalah khianat ini bukan hanya hubungan pribadi, tapi juga hubungan yang jauh lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Kiai Sarif, artinya ketika kita sudah berbicara tentang sistem, maka sangat terkait dengan apa yang disebut dengan politik atau siasah. Di dalam politik, sayang sekali dikenal istilah tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Padahal ini kita sudah sangat jelas bahwa di akhirat nanti kita berkumpul dengan orang-orang yang kita pilih, yang kita cintai. Kiai, bagaimana penjelasan kita kaitkan dengan masalah khianat ini? Warning itu telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya tidak terjadi kemudian engkau dikhianati oleh orang yang punya prinsip tidak ada teman sejati, tidak ada musuh abadi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Itu udah dikasih warning oleh Allah. Maka itu wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengambil teman setia bitonah min dunikum dari orang selain kalian, yakni yang nggak takut sama Allah, yang tidak satu frekuensi kalau bahasa kita. Jangan terlalu gegabah bahwa kemudian ini kan yang penting punya kepentingan sendiri, ada keuntungan sendiri. Ente lupa bahwa pada waktunya ente akan mendapatkan sebuah petaka yang kelewat berat. Contoh, jangan kata kita orang biasa, Nabi Muhammad SAW betapa tidak terluka hati beliau tatkala dikhianati oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud. 1000 pasukan. Ini Kiai Wahyu sering menjelaskan kalau kita lagi di Jabal Uhud diceritakan karena ada gambarnya. Nih di sini nih peristiwa yang menjadikan luka hati baginda Rasulullah ketika 300 orang dibawa berbalik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan akhirnya mendapatkan kekalahan dari lantaran juga ada yang khianat, melanggar pesan Nabi, jangan turun ente pasukan pemanah, sibuk dia dengan urusan dunia. Artinya Allah memberikan sesuatu border buat engkau supaya terbebas dari orang-orang yang punya mentalitas khianat. Karena itu kita harus mencari orang yang satu frekuensi, yang bersama untuk membuat Indonesia ini jaya selamanya. Amin.